Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bulan Ramadan merupakan bulan mulia yang penuh keberkahan. Bulan yang selalu dirindukan oleh orang-orang beriman. Bulan di mana pahala dari setiap ibadah dilipat gandakan. Ketika bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga pun dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya memaksimalkan diri dalam beribadah ketika menjumpai bulan Ramadan, terlebih di 10 hari terakhir Ramadan. Namun, memaksimalkan diri bukan berarti memforsir diri tanpa memperhatikan kondisi tubuh kita. Tubuh kita pun memiliki hak-haknya yang perlu untuk kita penuhi. Hendaklah kita menjaga kesehatan tubuh kita agar dapat melakukan ibadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Karena ketika seseorang sakit, terbaring di atas kasur ataupun di rumah sakit, puasanya, sholat tarawih, qiyamul lail, dan tadarusnya juga akan terhambat. Oleh karena itu, kesehatan memiliki urgensi besar dalam ibadah dan tidak boleh terabaikan untuk terus dijaga sehingga bisa menjalankan puasa dengan baik dan tetap semangat. Sebelumnya, izinkan saya akan membawakan sebuah pantun terlebih dahulu. Ke pasar beli kurma muda, dimakan saat berbuka puasa. Puasa sehat jiwa raga, ibadah pun terasa bahagia. Baik ibu-ibu dan sahabat Asia yang dirahmati Allah, tema kultum pagi ini tentang pentingnya menjaga kesehatan selama puasa Ramadan untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah dan menggapai ridhonya. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya badanmu memiliki hak atas dirimu. Oleh karena itu, berikanlah makanan yang baik kepada tubuhmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, kita paham bahwa tubuh kita adalah amanah yang harus dijaga, termasuk ketika menjalankan puasa. Oleh karena itu, mari kita bahas bagaimana cara menjaga kesehatan agar puasa kita tetap lancar dan penuh berkah. Berikut merupakan tips-tips menjaga kesehatan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Tips pertama, makan sahur dengan gizi seimbang. Rasulullah pun bersabda, bersahurlah kalian, karena dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahur adalah bekal penting agar tubuh tetap kuat selama berpuasa. Prinsipnya, sahur perlu gizi seimbang, menu lengkap sesuai dengan konsep isi piringku. Prinsip isi piringku ini adalah panduan kebutuhan gizi harian seimbang yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Dalam satu porsi isi piringku terdiri dari 50% piring diisi dengan sayur dan buah,
dan 50% lainnya diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk. Porsi isi piring sudah mencakup kebutuhan gizi harian yang seimbang bagi seseorang, karena lauk hewani memiliki asam amino yang lebih lengkap dan mudah diserap oleh tubuh. Kemudian buah-buahan juga merupakan sumber serat, vitamin, dan mineral agar dapat menjaga kebugaran tubuh saat seseorang berpuasa. Jadi, ketika sahur, sebaiknya memilih menu makanan yang mengandung protein tinggi dan berserat. Makanan yang dikonsumsi cukup makanan yang sederhana, tidak terlalu berat. Hindari makanan yang asin, terlalu pedas atau berminyak karena bisa menyebabkan dehidrasi dan gangguan pencernaan. Makanan berserat seperti buah dan sayuran sangat bermanfaat untuk menahan rasa lapar. Selain itu, hindari makanan yang terlalu manis juga karena bisa memicu pengeluaran insulin yang mengakibatkan tubuh lemah. Dan ketika makan sahur, kita perlu juga untuk minum air yang cukup karena lebih dari 60% tubuh kita terdiri dari air, dan untuk menjalankan fungsi organ tubuh juga membutuhkan air. Air yang cukup agar tubuh terhidrasi dengan baik sepanjang hari. Minum air yang dimaksud bukan hanya sekedar minum air putih, tetapi juga termasuk di dalamnya mungkin ibu dan sahabat Aisyah juga minum susu atau mungkin minuman teh atau cairan termasuk kuah sayuran. Dan sebaiknya untuk mengakhirkan sahur, salah satu manfaat untuk mengakhirkan sahur adalah membuat tenaga dan energi lebih tahan lama, dan juga mengakhirkan sahur juga merupakan perkara yang diperintahkan dalam syariat. Tips yang kedua, berbuka dengan cara yang sehat. Yang pertama, tipsnya berbuka dengan cara yang sehat ini adalah menyegerakan berbuka. Jadi, ketika suara adzan maghrib telah dikumandangkan, maka hendaknya kita segera berbuka dan tidak menunda-nunda, sehingga energi akan langsung terisi dan badan terasa segar kembali. Menyegerakan berbuka merupakan anjuran syariat Nabi SAW. Terus-menerus manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian, berbukalah dengan yang manis dan makan secara bertahap. Secara medis, kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis karena makanan yang manis lebih cepat memulihkan energi dan memberikan stamina dalam waktu yang lebih dekat. Makanan manis dengan karbohidrat sederhana tidak perlu dicerna dalam waktu yang lama sehingga energinya langsung diserap oleh tubuh. Namun, kita perlu berhati-hati dengan minuman yang mengandung pemanis buatan karena tidak mengandung energi. Ketika berbuka, lebih baik dengan air putih hangat terlebih dahulu untuk menghidrasi tubuh. Kemudian, makan kurma sebagai sumber energi cepat atau makan ringan seperti buah sebelum makan utama. Makan kurma adalah sunnah dan berpahala, sebagai riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbuka dengan rutop atau kurma basah. Jika tidak ada, dengan tamar atau kurma kering. Jika tidak ada, beliau juga meneguk beberapa teguk air. Hadis riwayat Ahmad. Dan tentunya di dalam berbuka tidak boleh balas dendam. Kita berbuka sebaiknya makan dengan cara bertahap. Tidak langsung makan besar dan dalam jumlah banyak karena untuk balas dendam. Hal yang perlu diperhatikan ketika berbuka adalah makan secara perlahan-lahan dan memberi jarak kurang lebih setengah jam atau 1 jam. Tujuannya adalah agar pencernaan tidak kaget dan tidak bekerja dengan berat. Dampak buruk ketika banyak makan di waktu berbuka sebagai berikut.
membuat badan malas, lemas, dan mengantuk. Mengalami juga gangguan pencernaan akibat kaget karena menerima jumlah makanan yang besar secara tiba-tiba, serta bisa menurunkan semangat dan konsentrasi, terutama semangat beribadah karena aliran darah lebih fokus pada pencernaan dan pasukan darah berkurang ke otak. Allah memerintahkan kita untuk tidak makan secara berlebihan, namun secukupnya saja. Seperti yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli musjidaw wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin, yang mana artinya adalah, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Kemudian tips yang ketiga adalah minum cukup air dan menjaga dehidrasi. Untuk mencegah dehidrasi, tubuh akan kehilangan banyak cairan selama puasa. Oleh karena itu, penting untuk tetap terhidrasi dengan baik. Jadi, 1 gelas saat berbuka atau adzan maghrib diutamakan dengan air hangat. Yang kemudian yang kedua, 1 gelas setelah sholat maghrib, 1 gelas setelah sholat isya, 1 gelas setelah tarawih, 1 gelas sebelum tidur, dan 1 gelas ketika bangun untuk sahur. Yang terakhir adalah 1 gelas setelah makan sahur. Hindari minuman-minuman yang berkafein seperti kopi atau teh dalam jumlah berlebihan karena dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Tips yang keempat adalah menjaga pola tidur agar tubuh tetap fit. Ibu dan sahabat Aisyah yang dirahmati Allah tentu tidak ingin waktu di bulan Ramadan terbuang sia-sia. Semuanya ingin terisi dengan berbagai rangkaian ibadah hingga kita kurang tidur karena bangun menyiapkan sahur dan juga melaksanakan ibadah malam seperti tarawih, tadarus, zikir, dan iktikaf. Bahkan terkadang kita rela mengurangi porsi tidur. Bahkan mungkin ada yang tidak tidur sama sekali di malamnya hanya untuk meraih ganjaran besar dan pahala yang berlipat yang Allah sediakan. Kurang tidur bisa menyebabkan tubuh lemas dan kurang fokus. Tapi bukan berarti tidak boleh mengambil waktu istirahat dan rehat sejenak. Ambillah waktu istirahat. Jangan menekan diri kita di luar kemampuan yang bisa kita lakukan. Karena tidur, maka tubuh kita tengah beristirahat, sehingga sel-sel bisa mengembalikan fungsi tubuh yang digunakan untuk beraktivitas seharian. Hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas tidurnya, bukan kuantitasnya. Jadi bukan lamanya tidur, tapi kualitas tidurnya. Tidur pula selama 30 menit itu lebih baik daripada tidur lama, tetapi tidak nyenyak dan gelisah. Hendaknya juga tidur siang untuk memenuhi kebutuhan tidur yang cukup. Tidur siang juga merupakan sunnah dan anjuran dalam syariat yang disebut dengan qailullah. Oleh karena itu, upayakan bisa tidur lebih awal setelah sholat tarawih jika memungkinkan. Gunakan waktu siang untuk tidur sejenak atau qailullah selama sekitar 20-30 menit sebelum duhur, dan pastikan tidur yang cukup 6 jam dalam sehari agar tubuh tetap bugar. Sebagian orang mungkin memiliki kebiasaan tidur setelah sahur ataupun setelah sholat subuh. Ini yang perlu kita hindari, karena merupakan salah satu kebiasaan buruk yang membuat tubuh tidak segar ketika bangun, dan kebiasaan yang tidak baik secara kesehatan. Tidur setelah subuh itu juga mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki dan waktu
di mana setelah salat subuh ini merupakan juga tidur setelah salat subuh ini adalah makruh kecuali ada penyebab atau keperluan lainnya. Beberapa kiat mungkin untuk agar kita tidak bisa tidur setelah sholat subuh. Makan sahur diakhirkan karena jika jarak makan sahur dengan sholat subuh terlalu jauh membuat mengantuk. Kemudian mengisi kegiatan setelah sholat subuh bersama banyak orang, misalnya pengajian di masjid atau membaca Al-Quran, dan hindari makan sahur yang terlalu banyak. Kemudian tips yang kelima adalah tetap aktif dengan olahraga ringan. Jadi meskipun sedang melakukan ibadah puasa, bukan berarti kita harus bermalas-malasan, karena olahraga juga tetap penting bagi kesehatan. Tetaplah bergerak, tetaplah melakukan aktivitas seperti biasa agar tubuh tidak lemas. Beraktivitas selama puasa dapat merangsang dan mengeluarkan hormon-hormon anti-insulin yang berfungsi melepas gula darah dari simpanan energi, sehingga kadar gula darah tidak menurun dan pada akhirnya tubuh tetap segar bugar sepanjang hari dan membantu meningkatkan mood, mengurangi stres dan menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan energi. Ketika sudah terbiasa olahraga, maka sekalipun sedang berpuasa hendaknya tetap melakukan olahraga ringan seperti jalan santai menjelang berbuka, kemudian stretching atau yoga ringan sebelum berbuka atau bersepeda ringan di sore hari. Namun dalam beberapa keadaan orang berpuasa tidak dianjurkan untuk berolahraga, yakni ketika kurang tidur karena bergadang dalam rangka beribadah untuk menghidupkan malam, dan ketika daya tahan tubuh orang sedang menurun, sebaiknya olahraga ditunda terlebih dahulu. Bagi seseorang yang memiliki sakit berat atau kronis, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Kemudian hindari olahraga ketika menjelang waktu tidur, karena ketika selesai berolahraga, metabolisme masih berjalan sehingga kita akan kekurangan waktu tidur dan tubuh tidak akan punya kesempatan untuk beristirahat. Dan hindari olahraga berat saat siang hari karena dapat menyebabkan kelelahan dan dehidrasi. Dan tips yang keenam adalah mengendalikan emosi dan nafsu. Karena puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum saja, namun juga menahan hawa nafsu dan emosi. Psikologis kita juga berpengaruh kepada fisik kita. Ketika marah dan stres, hormon seperti adrenalin akan dikeluarkan tubuh dan mengeluarkan energi yang banyak. Maka hendaknya kita dapat mengontrol emosi dan hawa nafsu kita. Demikian menjaga kesehatan selama puasa. Semoga kita tetap bisa, ibadah puasa kita bisa lebih baik dan penuh semangat. Jangan sampai karena pola makan yang tidak sehat, kurang minum ataupun kurang tidur, ibadah kita akan menjadi terganggu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan keberkahan. Akhir kata, marilah kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momen untuk memperbaiki diri, menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas ibadah dan memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.